Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa bertemu lagi, masih bisa meneruskan ngajinya. Pada kesempatan kali ini masih di qiraat jilid 10, di mana pokok pelajarannya yaitu nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha dan kha. Di mana huruf hamzah, ha, kha ini adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Maka ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang keluar dari tenggorokan, huruf yang pertama itu huruf hamzah atau alif ya, yang kedua huruf ha, terus kha. Jadi nun sukun dan tanwinnya, suara nun sukun dan tanwinnya dibaca jelas untuk lebih menguraikannya. Insya Allah nanti kita baca bersama-sama dan akan dibahas ilmu tajwidnya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan di dalam mempelajari ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman fa ilman nafi'an wa amalan makbulan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah atau ha, kha. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah atau ha atau kha, maka suara nun sukunnya atau tanwinnya dibaca jelas. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman khaffat mawazinuh nasiyatin kazibatin khati'ah iznada rabbahu bidaan khafiyya zarni wa man khalaqtu wahida. Shadaqallahul azim. Sebelum kita melanjutkan, kita uraikan dulu hukum tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa di atas huruf mim ada tanda tasdid. Ketika mim bertasdid, maka hukum bacanya hunah musadadah. Hunah itu artinya suara yang keluar dari hidung, dan musadadah itu dengungnya lebih panjang ya. Wa namanya hunah musadadah. Wa namanya dibaca panjang matobi'i. Wa man ada nun sukun bertemu dengan huruf kha. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kha, maka nun sukunnya atau tanwinnya dibaca jelas, terang.
Wa amman khaf, di atas huruf fa ada tanda tasdid. Tasdid itu huruf yang double. Berarti di sini huruf yang double itu huruf fa. Khaf yang pertama mati, yang kedua berharokat fathah, huruf kho-nya ya. Karena yang ditasdid itu huruf fa. Wa amman khaffaj. Nah, di atas huruf ta ada harokat sukun. Tak tetanis apabila mati dibaca c, maka fa sama c disambung jadi faj. Wa amman khaffaj, wa-nya dibaca panjang matobi'i, huruf matobi'inya alif yang dipanjangkan huruf wawuhnya, ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat. Mawazi, zinya dibaca panjang matobi'i, huruf matobi'inya ya. Huruf hijaiyah berharokat keterangannya, huruf hijaiyah berharokat kasrah, diikuti ya sukun dibaca panjang. Dan yang kita panjangkan huruf za-nya, za kasrah zi-nya. Ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Wa amman khaffaj mawazinuh. Anggap saja di sini ada waqaf, berarti huruf terakhirnya mati. Ketika huruf terakhir mati, ha ini dibaca ha, masih ha, jadi nu sama ha disambung jadi nuh. Mawazinuh. Wallahu a'lam bishawab. Matobi'i, huruf matobi'inya alif, keterangannya huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti alif, dibaca panjang 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Nasiyatin, tanwin kasroh ten bertemu dengan huruf kaf. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kaf, maka nun sukunnya atau tanwinnya dibaca samar ghunah. Hukum bacanya ikfa hakiki. Ikfa artinya samar, hakiki hakikatnya menyamarkan nun sukun atau tanwinnya sebab bertemu dengan huruf kaf. Nasiyatin ka matobi'i, huruf matobi'inya alif, keterangannya huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti alif dibaca panjang, yang kita panjangkan huruf kaf. Ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Nasiyatin kazibatin, ada tanwin kasroh ten bertemu dengan huruf kha. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kha, maka suara nun sukunnya atau tanwinnya dibaca jelas terang. Kazibatin, kha matobi'i, huruf matobi'inya alif, keterangannya huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti alif dibaca panjang, yang kita panjangkan huruf kho-nya, ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Kazibatin khoti'ah, anggap saja di sini ada waqaf, jadi huruf terakhirnya mati. Dan ini adalah huruf tak marbutoh. Ketika tak ini mati, tak marbutoh dibaca ha. Ketika diwaqaf, ketika mati ya waqaf. Anggap saja di sini ada waqaf. Jadi ini taknya dibaca ha. Maka a sama ha disambung jadi ah, nggak ada alamat panjang, maka nggak boleh dipanjangkan. Khoti'ah. Allahu a'lam bishawab.
Di atas huruf zal ada harokat sukun. Sukun itu mati, berarti huruf zalnya ini mati. Ketika zal ini mati, maka disambungkan huruf yang pertama dan yang kedua iz. Dan ini dal besar, jadi suaranya tebel. Iz matobi'i, huruf matobi'nya alif, yang kita panjang huruf nunnya, nun fathah. Nah, da dibaca panjang, ada harokat fathah tegak berdiri, ukuran panjangnya sama seperti matobi'i, satu alif dua harokat atau dua ketuk. Rabb, di atas huruf ba ada tanda tasdid. Tasdid itu huruf yang double, berarti yang double ini huruf ba. Ba yang pertama mati, ba yang kedua hidup sebab ada harokat. Jadi kalau dieja ba tasdid fathah, ba fathah, ba ba. Ya Allah alam bisawab. Nada rabbahu, hunya dibaca panjang sebab harokat domahnya seperti nomor 6 dalam ilmu tajwid. Hukum bacanya mad silah qasiroh. Mad artinya panjang, silah itu ringkes, qasiroh qasiroh, mad silah qasiroh. Qasiroh ini hak domir ya, hak domir hu dibaca panjang, ukuran panjangnya sama seperti mad tobi'i. Nada rabbahu bida, dannya dibaca panjang, 4 atau 5 harokat ukuran panjangnya. Dalam ilmu tajwid hukum bacanya mad wajib mutasil. Mad artinya panjang, wajib itu harus, mutasil hamzahnya satu kalimat. Bida ini hamzahnya masih satu kalimat, masih ke bawah sini. Keterangan daripada mad wajib mutasil, setelah mad tobi'i ada hamzah satu kalimat, maka hukum bacanya mad wajib mutasil. Rabbahu bida'an, fathah ten, tanwin fathah ten bertemu dengan huruf kha. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kha, maka suara nun sukunnya atau tanwinnya dibaca jelas, terang. Tanwinnya an. Bida'an, khafi. Di atas huruf ya ada harokat tasdid, berarti yang ditasdid huruf ya. Tasdid itu huruf yang double, berarti yang double huruf ya. Yang pertama itu mati, dan yang kedua itu berharokat fathah ten. Kalau dieja seperti ini, fa ya tasdid kasroh fi, ya alif tanwin fathah yan, khofi. Khofi ya, khofi yan ya. Jangan dibaca khofiyan. Kenapa? Sebab anggap saja di sini waqaf. Ketika di sini waqaf berarti huruf terakhir ini dibaca panjang. Kenapa dibaca panjang? Dalam ilmu tajwid hukum bacanya itu mad iwad lit tanwin. Mad itu artinya panjang, iwad itu ganti lit tanwin dari tanwin. Tanwin fathah tennya berubah menjadi fathah ketika ada huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti alif, maka dibaca panjang. Kalau di sini ada waqaf, jadi anggap saja di sini ada waqaf, jadi kita baca mad iwad lit tanwin. Allahu a'lam bishawab. Dan yang seterusnya dar. Di atas huruf ro ada harokat sukun. Di atas huruf ro ada harokat sukun. Ro itu punya hukum 2, tafhim dan tarkik. Ketika ro berharokat fathah dibaca tebal, tafhim.
Ketika ro berharokat domah juga dibaca tebal, tafkhim. Dan ketika ro berharokat sukun juga dibaca tebal, tafkhim. Kalau tarkik itu tipis, ro yang dikasroh. Jadi ro ini termasuk golongan ro tafkhim, artinya ro yang dibaca tebal, zar. Tebalkan huruf ro-nya, zar, zar, zar. Ni matobi'i, huruf matobi'inya ya. Keterangannya huruf hijaiyah berharokat kasroh diikuti ya sukun, maka dibaca panjang. Ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Zar, ni, wa, man. Nun sukun bertemu dengan huruf kha. Ketika dan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kha, maka nun sukunnya atau tanwinnya dibaca jelas, terang. Nun sukunnya atau tanwinnya, suaranya. Zar, ni, wa, man, kholaq. Di atas huruf qaf ada harokat sukun. Ketika huruf qaf sukun mati ya, maka hukum bacanya qalqalah. Qalqalah itu huruf yang mantul. Berarti qafnya harus mantul, kholaq. Termasuk qalqalah sukro, mati asli. Zar, ni, wa, man, khalaqtu wahi. Di matobi'i, huruf matobi'inya ya, cirinya atau alamatnya yaitu huruf hijaiyah berharokat kasroh diikuti ya sukun yang dipanjangkan huruf ha kasrohinya, khida. Dibacanya khidan ya. Anggap saja di sini ada waqaf, berarti huruf terakhir dibaca mad iwad litanwin. Mad itu artinya panjang, iwad itu ganti litanwin dari tanwin. Tanwinnya berubah menjadi fathah. Ketika huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti alif maka dibaca panjang, jadi mad tobi'i. Wahida. Anggap saja di sini ada waqaf. Allahu a'lam bishawab. Setelah ini nanti kita latihan membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Iznada rabbahu bidaan khafiyya. La tara fiha iwajaw wala amta. Qul innama unzirukum bil wahyi. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ja'amma man ja'aka yas'a. Fa in khiftum farijalan aw rukbana wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Zalika liman khasyiyal 'anata minkum wa an aqimus sholata wattaquh. Qala asjudu liman
khalaqta tina wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum qalu tilka idzan karratun khasirah wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum fa in kana lakum kaidun fakidun liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha waliman khafa maqama rabbihi jannatan dzalika liman khafa maqami wa khafu wa'id mathalul jannati allati wu'idal muttaqun innahum kanu qauma sau'in fasiqin wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim afaman haqqa alaihi kalimatul azab min ju'in wa amanahum min khawf. Sadaqallahul azim. Jungle.